Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita belajar, marilah kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang denah dan arah mata angin. Tujuannya adalah agar anak dapat mengetahui dan menunjukkan arah dan letak suatu tempat ataupun benda tertentu. Denah adalah gambar yang menunjukkan letak kota, jalan, dan sebagainya. Denah juga dapat berarti gambar rancangan rumah, bangunan, dan sebagainya. Fungsi denah hampir sama dengan peta, yaitu untuk menunjukkan letak suatu tempat. Lokasi atau tempat yang biasa ditunjukkan oleh denah misalnya sebuah tempat, letak ruangan, maupun benda-benda dalam rumah, kantor, sekolah, dan lain sebagainya. Contoh gambar denah sebagai berikut. Untuk memahami atau menjelaskan letak suatu tempat pada peta atau denah, kita harus memahami arah mata angin. Arah mata angin merupakan petunjuk atau pedoman untuk menentukan suatu arah tertentu. Ada 8 arah mata angin yang biasanya digunakan pada kompas, peta, atau navigasi. Berikut ini 8 arah mata angin yang biasa digunakan. Utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, barat laut. Perhatikan gambar denah berikut untuk memahami cara membaca atau menemukan suatu tempat atau lokasi. Berdasarkan denah tersebut, dapat ditentukan letak beberapa tempat sebagai berikut. Rumah Sofiah berada di sebelah selatan SPBU dan di sebelah utara Pasar Buah. Sekolah berada di sebelah timur SPBU. Dan rumah Aisyah berada di sebelah tenggara rumah Sofiah. Baiklah, sekarang kita akan belajar tentang menggambar denah letak benda. Kalian tentu sudah dapat membaca denah. Nah, sekarang kalian akan belajar membuat atau menggambar denah letak benda, letak rumah, dan letak suatu lokasi. Untuk menggambar denah, kalian harus perhatikan hal-hal di bawah ini. Yang pertama, tentukan salah satu benda sebagai titik acuan. Yang kedua, tentukan arah mata angin pada bidang gambar. Yang ketiga, kemudian gambar letak benda yang diinginkan dari titik acuan. Sebagai contoh, buatlah denah sederhana letak beberapa tempat. Jangan lupa beri nama bangunan yang ada di dekat rumah Syamil. Yang pertama, masjid terletak di selatan rumah Syamil. Yang kedua, rumah Syamil terletak di sebelah barat toko buku. Yang ketiga, taman terletak di sebelah barat daya rumah Syamil. Yang keempat, minimarket terletak di sebelah barat rumah Syamil. Penyelesaiannya, yang pertama, misalkan rumah Syamil sebagai acuan berarti gambar rumah Syamil ada di tengah. Yang kedua, buatlah gambar arah mata angin. Yang ketiga, buatlah gambar bangunan lain berdasarkan letak rumah Syamil yang dijadikan titik acuan. Maka, gambar denah yang dimaksud adalah sebagai berikut. Bagaimana? Sudah mengerti semuanya? Alhamdulillah. Anak-anak semuanya, berarti untuk mengetahui arah, letak maupun lokasi suatu tempat maupun menggambar denah letak benda, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui arah mata angin. Baiklah, untuk mengetahui pemahaman kalian, maka perhatikan denah berikut. Kemudian jawab pertanyaannya ya. Perkebunan kelapa berada di jalan titik-titik dan berada di sebelah titik-titik sekolah. Bagi yang tahu jawabannya, jangan lupa tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Berbicara tentang tempat, ada satu tempat yang paling dicintai oleh Allah, yaitu masjid ataupun mushola. Nabi Muhammad SAW bersabda,
Barang siapa bersuci di rumahnya, lalu dia berjalan menuju salah satu dari rumah Allah, yaitu masjid, untuk menunaikan kewajiban yang telah Allah wajibkan, maka salah satu langkah kakinya akan menghapuskan dosa, dan langkah kaki lainnya akan meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Demikian pelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.